Aneh-aneh aja KDM. Kenapa sih? Kalau ganti nama provinsi, kalau banyak yang kudu diurus teh. Sempet-sempetnya, ayo ganti provinsi Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Gak cocok berarti, gak cocok. Cocok. Ya tapi beresin dulu aja maksud gua yang lain-lainnya kayak ya emang sih udah berjalan tuh sekolah kan. Jadi maunya tapi kan jadi ribet kan. Bukannya mempermudah, jadi ribet. Itu aja belum beres, udah pengen ganti nama. Dah. Tapi emang itu usulan gubernur berarti? Iya dong. Oh, Siapa lagi? Rakyat emang bisa ngusulin. Ya kalau dilihat dari segi sejarah ya, dalam ya. Dimas sih pakar sejarah. Nggak mungkin buat apa mengembalikan tuh marwah-marwah Jawa Barat khususnya di Tatar Sunda kan, gitu. Jadi supaya si apa jiwa-jiwa yang tenang. iya, bukan jiwa-jiwa si rakyat Jawa Barat tuh muncul lagi gitu dengan perubahan nama ini gitu, Bos. Gue kurang setujunya ya selain harus tadi ya beresin dulu lah yang lain, gampang ganti nama mah. Terus juga sekarang nih di Jawa Barat udah 50%-an itu rakyatnya udah plural, udah campur. Betul. Campur. Kasian loh. Masa Sunda. Iya, tapi kan dari kepluralan itu yang mau nggak mau diem di sini terus mencari nafkah di sini yang mengikuti peraturan yang udah dibuat sama Pak Gubernurnya, Bos. Itu Bhinneka Tunggal Ika juga kita bisa menjunjung tinggi itu gitu kan. Bhinneka Tunggal Ika justru jangan diganti Tatar Sunda. Ya kan di yang lain mah enggak. Gua mewakili rakyat Cirebon ya. Yang selalu nggak suka sama Mas Sunda tuh aneh gua. Gua mewakili rakyat Cirebon nih gue nih. Soalnya di sosmed gue juga muncul tuh ada ya sejarawan kali ya dari Cirebon. Pak Jajang apa Tatang gitulah lupa. Yang kontra wae lah. Memang ini gue ngomongin khusus Cirebon dulu nih. Karena itu kan kalau secara administratif masuk Jawa Barat kan. Jawa Barat. Nah, beliau si sejarawan ini emang mengakui kalau Cirebon ini leluhurnya adalah Prabu Siliwangi. Iya. Yang dimana Prabu Siliwangi itu kan dari Sunda. Iya. Gitu. Cuma ini yang lucunya lagi nih. Ya udah kalau main sejarah atau leluhur ya. Iya. Cirebon mau ke Jakarta aja deh kayak Jakarta. Mau ke Pramono Anung mau ngomong. Oh, jadi mau masuk ke provinsi sana? Iya, karena ada hubungannya juga tuh katanya tuh. Gua nggak ngerti lah. Cirebon memang beda sih. Sentimen sih itu mah. Sentimen betul kelewatan kalau dari Jakarta ya. Dari Jakarta nih, Kabupaten Bekasi, Kerawang, Subang, ya Indramayu. Nah, Indramayu juga sama katanya. Nggak mau juga dipanggil Sunda. Kelewatan berapa kabupaten lu pengen ke DKI gimana sih? Aduh. Emang aneh sih. Ya tapi itu pandangannya sama sih kayak gua. Si bapak itu tuh. Ini di samping masalah sejarah ya. Yang menurut gue emang Cirebon sama Sunda mah flash lah. Itu juga tadi yang lain-lain dulu aja sih, gak usah ganti nama pakai dirapatin nih DPRD juga aneh katanya. Kata gua. Pakai menyetujui. Emang nggak ada rapat lain gitu yang lebih urgent? Ya mungkin kan di selingan-selingan rapat itu nggak cuma itu Pak bahasannya. Ya, kenapa yang dimunculin ramai itu doang? Ya karena itu yang nyentrik. Kan Pak KDM udah terkenal nyentrik kan. Terlalu Sundaisme nih Pak KDM. Gimana mau jadi RI 1? Ya itu setuju gua. Maksudnya kalau misalkan tentang RI 1 beresin dulu lah. Apalagi kalau udah punya program-program ataupun kebijakan yang
bagus gitu. Jadi 2 periode dulu di Jawa Barat baru tuh. Gitu. Tapi nih ya balik lagi nih, Bos. Balik lagi. Pokoknya orang setuju. Banyak literasi kan, banyak literasi gitu kan. Bahwa Sunda juga dulu menusantara, Bos. Majapahit pasti yang Nusantara mah. Sumpah pelapa, saya tidak akan buka puasa sampai saya menyatukan Nusantara. Tapi kenapa nggak pernah ketemu ya Apa? sama Makadem. nggak pernah ketemu, maksudnya kan di Sunda pasti ada kerajaan juga yang lagi masyhur tuh. Pada masanya ya. Iya, pada masanya, tapi nggak ketemu kan. Ketemu kan di itu Bubat. Tapi kan bukan sama bukan sama Gajah Madanya kan. Gajah Mada, Bos. Iya sih. Iya. Jangan terlalu Sundaisme lah. Baik, Majapahit. Iya, enggak, tapi kan Baik. kita tuh punya rasa bangga lah dengan munculnya nama itu dengan tempat yang kita tempatin gitu kan. Tatar Sunda. Lagian gue kurang serak juga sih sama namanya. Tatar Sunda banget. Harusnya Ya Pasundan kayak Pajajaran. Iya. Lebih gagah gitu. Gua dukung itu. Ya Tatar Sunda. Ya, Tatar Sunda. Udah kayak Tatar Surya. Itu Pak. Jangan terlalu inilah. Maksudnya, ayo gak apa-apa ganti nama. Cuma ini dulu lah, benerin dulu lah. Iya. Gitu. Itu juga kan masih masih wacana kan. Udah disetujui Udah disetujui. sama DPRD. Tapi berarti Mamang Ono, Surono. tinggal mengaplikasikannya aja. Iya. Tinggal ngajuin ke pusat kali ya. Ini kalau Iya. yang tahu coba Iya. komen gimana sih ininya sistemnya? Iya, ininya apa? Si alurnya. Ya kalau gue sih dukung aja. Yang penting nggak terlalu ngebebanin ke APBD, provinsi apa? Daerah PBD. APBD gitu kan, yang standar-standar aja. Kalau misalkan APBD-nya ngebengkak gara-gara urusan nama doang, ya gue setuju sama lu lah sekarang. Iya gitu, ngapain sih kalau urusan Kan? nama-nama doang tapi ngebutuhin biaya yang besar, mending alokasiin ke program-program atau kebijakan yang lain. Nah, itu. Kalau mau mengembalikan identitas gitu ya, mulai dulu dari bawah lah. Biar si orang teh muncul dulu rasa bangganya. Gitu. Kayak misalnya di sekolah tuh diajarin dulu tuh yang soal cara-cara orang Sunda zaman dulu lah. Oh, itu. Itu kayak misalkan cara bertani. Iya. Itu tuh gimana? Atau kan sebenarnya orang Sunda zaman dulu ya, kan canggih-canggih kan, bisa baca astronomi, Iya. segala macam. Nah, itu dulu dasarnya diajarin. Oh, Gimana ada- musim panen tuh harus gimana gitu. Setuju. Sekarang percuma, nama Tatar Sunda, kelakuan ke barat-baratan. Ya gua dibule-bule rambut. Iya. Itu. Tapi orang Sunda nggak ngedukung Sunda. Bukan yang ngedukung. Di framing, Pak. Wiset. Dukung. Cuman nanti lah. Iya. Maksudnya dasarnya aja dulu dibenahi. Udah bagus tuh hari Rebo pakai pangsi. Iya, baju adat buat Iya, anak adat. sekolah. Salah satu ya buat menaikkan kesadaran tuh, menaikkan kesadaran buat menimbulkan identitas kita kan. Ya. Terus apa ya? Kayak ini ajarin tuh sajen, bikin sajen. Iya. Nah, terus adain lagi kayak upacara-upacara hajat bumi. Nah, itu Upacara. mulai diajarin dari kecil. Iya. Karena
ya balik lagi percuma punya nama Iya. sesuai identitas dengan Tatar Sunda tadi. Tapi di kesehariannya masih nggak tahu kita tuh apa sih Iya. itu. Iya, dengan nilai budaya-budaya yang ada di Tatar Sunda ini kan. Iya. Fundamentalnya dulu kata kerennya mah. Ya, tapi mungkin ya dengan latar belakangnya nama adalah doa, Pak. Gitu. Sebuah nama tuh adalah doa yang mungkin dari nama itu harapannya bisa ke hal yang kecil gitu, terus besar mulai dari nama dulu. Ganti aja jadi Sunda global. Lebih gede tuh kan. Iya lah. Sundalen. Gua udah ini video ini selesai udah kalau di Sundalen. Setuju gua. Itu. Sundalen. Jangan tanggung maksudnya mas Tatar Sunda sih namanya anjir. Provinsi mana? Tatar Sunda. Aduh. Tapi gimana? Iya. Kita merumuskan APBD Tatar Sunda. Kamu Sunda doang, Sunda gitu. Kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa. Orang Jawa Timur kan sebutnya orang Jawa kan. Iya. Masa orang Sunda sebut Tatar Sunda kan? Kepanjangan kayaknya Kepanjangan. sih. Kepanjangan sih. Iya. Iya, orang Palembang. Enak kan, Palembang. Makassar. Atau orang Kalimantan. Iya. Orang Tatar Sunda. Ya mungkin gitu. Tatar Sunda di Jawa Barat nih. Nah, Tatar Sunda di Jawa Barat. Ada ideologi ideologi yang lebih besarnya lagi, Tatar Sunda Jawa Barat. panjangan dong. Hah? Mas Tatar Sunda Jawa Barat. Apa maksudnya? Iya, maksudnya di Jawa Barat kan mau diganti Tatar Sunda nih. Ntar yang spesifiknya, tadi nggak maksudnya? Yang spesifiknya satu kepulauan. Nggak bisa lah. Jangankan satu kepulauan, orang Cirebon aja nggak setuju disebut orang Sunda. Kocak. Meni kekeh banget ngomong Sunda. Aing aneh dah kalau orang Cirebon teh. Astagfirullah. Bener. Nah itu mungkin. Terpindah we ke Meksiko lah, Cirebon lah. Mau disebut Sunda aneh gua mah. Dia nggak tahu ya latar belakang apa ya sejarahnya, nggak ngerti tuh. Padahal ya kalau ditarik lurus nggak jauh. Ya itu apa keturunan itu tuh nggak pabelit lah. Langsung kok. Nggak langsung pabelit. Raja Sunda loh. Turun raja aja Raja Sunda orang Cirebon teh. Buset kudu bangga eta. Embung disebut Sunda aneh aing mah. Aduh ya Allah. Tapi dalam hal ini gue masih setuju sama Cirebon ya. Untuk penggantian nama di Jawa Barat. Iya. Ya, tapi yang lebih make sense ya. Padahal ke tengah ya. Tapi kenapa pengennya ke Jakarta ya? Iya, kalau kayak Jakarta menerima aja. Kalau dari lokasi geografisnya ya kan, lebih dekat ke sono. Tapi dekat ke Tegal. Iya kan. Jadi orang Tegal ya udah. Mungkin pengennya jadi orang Jawa Tengah kali ya, orang Cirebon tuh ya. Ya tapi kenapa ngadunya mau bilang ke Pramono Anung kan aneh. Enggak, karena ada hubungannya katanya dari Cirebon sama Banten sama Jakarta kan dekat tuh. Ya Banten kan Tangerang, udah beda provinsi lagi kan. Ya tapi maksudnya masih patula patali. Gitu, patahilah. Iya. Gue kalau dilihat dari lokasi geografis aneh-aneh aja, itu sentimental aja sih kayaknya, jangan gitu Pak. Gue mah ada kalau kayak ini si bapak ini sama kayak gua. Kalau apa-apa tuh sebel. Itu nggak mau mikir apa, pokoknya sebel aja gua. Nggak mau aja. Iya. Dia dengan perdebatan inilah ya, kita mah berharap seluruh provinsi ya, nggak cuma di Jawa Barat, khususnya di NKRI,
buat menjadi ya baik semua lah, Iya dong, amin. maju semua Amin. di sekitaran provinsi tuh gitu kan. Dari provinsi turun ke kabupaten, kabupatennya juga bagus-bagus, terus tertata dengan Baik. baik gitu kan. Lembur, naon teh? Puan. Bukan kata Pak Dedi itu kan, lembur diurus, kota ditata. Nah, Rustam. Rusak tambal. Rustam. Rustam. Lembur diurus, kota ditata. Tapi ya kalau mau ngomongin geografis, emang sebenarnya kita udah nggak cocok disebut Jawa Barat kan? Karena Kenapa? Pulau Jawa paling barat kan Banten sekarang. Betul. Udah pisah. Iya. Tuh kayaknya Banten juga sebel loh sama Jawa Barat. Sampai minta pisah nih. Ya mungkin karena besar, Pak. Segedean kali ya. Kegedean. Terus juga kan kalau dilihat dari geografis, kepotong. Sama Ya sama DKI. DKI juga tadinya kan Sunda tuh. Sunda Kelapa. Kenapa jadi Jakarta ya? Kenapa orang-orang pada sebel Sunda ya, Dim ya? Enggak. Sebel, Dim. Nusa Tenggara. Sunda kecil. Jadi Nusa Tenggara. Bahkan sampai ada undang-undang darurat itu buat ganti nama. Darurat apa sih anjir orang Sunda? Buset deh. Ini bahaya banget. Duh, berat tuh. Panthera tigris sundaika. Harimau Jangan Jawa. lupa. Aneh banget emang. Ini kayaknya Pak Soekarno dulu nggak suka sama orang Sunda. Padahal bini pertamanya orang Sunda loh, Bu Inggit. Yang direbut sama ibunya Megawati. Cuma dulu dari pelakor ternyata ya. Enggak cuma Pak Karlonya aja emang Iya. ganteng. Iya. Berwibawa. Berwibawa. Coba apa yang menurut Bang jelasin? Apa? Kenapa orang-orang ganti nama? Iya, kenapa orang-orang tuh kayak alergi sama Sunda, Dim? Ada sejarahnya yang bersangkutan. Nah sebenarnya Nabi Adam turun di Cianjur kan? Itu kan? Konspirasi itu, Pak. Konspirasi. Jawab lah, ini kan apa bebas. Jangan ada Kalau Tonjok mau gua hari ini ntar, tenang kalau ngambek. menurut asumsi gua ini mah ya, menurut keyakinan saya gitu. Tapi kamu riset juga kan? Iya dong. Iya dong. Iyalah. Menurut keyakinan saya ada satu sejarah, satu peradaban yang memang besar banget di Sunda. Dan itu memang belum boleh diungkap karena ya mungkin ada campur tangannya elit global. Cur, berat. Itu Pak. Jadi saking powerfulnya Sunda pada zaman dan masanya gitu, makanya ini dulu di off kan lah gitu. Tapi kalau ngomongin elit global ya, Mm-mm. satu-satunya markas Freemason itu adanya di Bandung, Jawa Barat. Jangan-jangan Jawa Barat bagian dari elit global ya? Jangan-jangan Prabu Siliwangi? Nim? J, bisa bahaya nih. globalnya Nusantara apa mancanegara? Diadu domba. Kayak kita sama Jawa. Tapi Jawa emang sebelumnya sama Sunda aneh. Sudah, ini balik lagi ke Tatar Sunda nih, Tatar Sunda. balik lagi ke Tatar Sunda. Pokoknya gue nggak setuju. Ya, gue setuju kalau itu nggak memakan, balik lagi ya, anggaran yang terlalu bengkak. Itu kalau ngelihat dari kebijakan-kebijakan udah pada berjalan nih, terus udah tertata juga dengan rapi. Alangkah baiknya kita dukung lah dengan kebijakan yang satu ini.
Tapi jangan Tatar Sunda banget lah namanya lah. Polling ya, di polling ya harusnya. Iya, setuju gua. Iya di polling. Udah gue setuju. Pajajaran keren. Mapak Pajajaran Anyar kan udah ada. Iya tuh. Pak KDM main raja-raja Anda kan. Iya. Saya pengen banget jadi raja, dia tuh pengen jadi Prabu Siliwangi tuh Pak KDM kayaknya. Bener deh yang gue lihat mah. Tapi kalau kebijakan-kebijakannya kan bagus kan. Nah, kalau sama Pak KDM yang gue bagusnya ya, Pak KDM nih kerennya. Emang dia pakai sistem-sistem zaman dulu. Iya, adab-adaban zaman dulu memang kan kepake banget. Bener. Sistem-sistemnya. Itu juga keren Pak KDM. Iya, kayak misalkan ngejaga leuweung, terus tetap gunung tuh diasriin, gitu biar nggak dimanfaatin yang secara ekstrim lah gitu. Itu sepemanfaatannya aja kan. Berapa menit? 21. Git lagi lah. 25 lah. 25. Gue gue bukannya nggak setuju ya. Gue setuju aja ganti nama. Pertama ya tadi, yang lain-lain dulu beresin. Ya. Sama jangan Tatar Sunda lah namanya lah. Oke. Tatar Dado kayak apa ya? Tata itu Pak. Ya udah Sunda aja gitu. Ya, Udah nanti. sih, simple. Nanti. Kata gue jangan segala pakai Tatar. Kalau nggak lemah Sunda, Tanah. tanah Sunda. Oh Tatar tuh masih terlalu Indonesia lah, masih terlalu Melayu bukan Indonesia ya. Kata Tatar itu kan bahasa Melayu kan, nggak ada di Sunda. Tatar tuh nggak ada. Jadi campuran ya. Campuran. Ya masih nanggung juga jadinya. Iya. Ya mungkin kan menghargai tadi plural. Yang mesti diganti ada Sundanya, udah. Tapi emang dari zaman dulunya, bukan zaman dulu sih. Jadi pada awal-awal kemerdekaan, negara Pasundan ini nggak mau mengakui NKRI. Iya. Ada tuh Raden siapa tuh lupa gua. Sampai harus ditangkap. Karena nggak mau ngakui. Tadi sih kayaknya kalau dia masuk ke NKRI ya kayak gini nih jadinya, nggak dihargai nih masyarakat Sunda tuh. Disebelin mulu sama orang tuh. Bahkan di mana-mana ya ini dapat cerita juga nih dari Bapak Budi Dalton. Ini di dunia hiburan nih ya. Khususnya di TV lah. Di TV kan kalau orang dialek Jawa boleh, dialek Betawi boleh, giliran Budi Dalton dialek Sunda jangan, kampungan. Itu ya udah mendiskriminasi sih itu mah. Atau nggak pengalaman pribadi berarti itu. Iya, pengalaman pribadi itu makanya sempat beberapa tahun vakum karena ya Budi Dalton kan yang kita tahu budayawan juga kan. Iya, budayawan. Jadi dia ya bukan dia doang sih, kita juga merasa tersinggung lah kalau gitu. Iya. Jangan pakai dialek Sunda. Terus ada ininya lagi statementnya kan? Iya. Masa kok statementnya yang lain mah masih bisa diterima? Terus daerah kampungan. Aneh. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jayalah Sunda. Asal jangan Tatar Sunda. Tetaplah hidup walau tidak berguna.